Uh, Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Pama Jepun atau Mangun Jepun yang sudah kita pelajari ya. Ada sebagian orang yang sudah tahu apa itu Pama Jepun, Mangun Jepun. Ada juga banyak orang yang belum tahu apa itu Jepun. Jadi kita langsung ngobrol dengan ownernya Jaguar Farm yang sekarang ini lagi fokus juga ngurusi Jepun selain drum band. Sekarang ownernya Jaguar juga fokus main Jepun. Sebenarnya itu ranah SMFC ya. Mangun Jepun, Mangun Pama itu ranah SMFC, disikat juga sama Jaguar. Wis. Ini kita bahas ya dari pertama basic ya Mas Angga ya. Basicnya Mangun Jepun. Jangan bilang Pama atau Mangun ya. Basicnya Jepun itu seperti apa? Yang sudah kita ketahui itu Jepun basicnya ada 3 ya. Awal ya ada 3 ini sing saya pelajari dengan Mas Angga. Tarungan pertama itu hanya mengontrol kepala pakoi. Jadi mengikuti ya kepala nih pakoi kemana ini ngontrol terus. Tapi karakternya tetap diam ya, tetap diam hanya mengontrol langkah kepalanya pakoi saja supaya pakoi nggak bisa mukul. Itu basic yang pertama. Oke. Untuk basic yang kedua lebih cantik lagi mainnya. Oke. Basic yang kedua lebih cantik karena Jepun yang ini bisa mundur. Atlet sambil ngontrol kepala, tapi sambil mundur. Itu ada Mangun Jepun yang seperti itu. Untuk basic yang ketiga itu lebih bagus lagi, ya. Untuk basic yang ketiga itu ada buka jarak atau geser, ya. Tapi tetap mengontrol kepala, tengoknya tetap dalam. Jadi ini spesialis untuk meredam pako yang benar-benar rapat. Pako yang dorongnya bagus bener ya Mas Angga ya? Betul. Pako yang masuknya bagus, manggulnya bagus, bisa dihindari dengan buka jarak, tapi kepalanya tetap dikontrol oleh Jepun. Oke. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi. Jepun sekarang sudah mulai banyak. Ya. Langkah kakinya bagus, karakternya bagus sudah banyak. Tapi tetap kembali lagi. Harus punya pukul kepala yang tajam. Bener apa enggak? Finishingnya di situ. Finishingnya tetap ada di pukulan, ya. Import sekarang banyak. Mas Angga sendiri sudah menyelami ya import di Thailand, Jepun itu banyak sekali. Karakternya bagus-bagus. Cuma yang pukulannya bener-bener tajam itu jarang. Ya. Jadi jangan dipukul rata. Jepun itu rata-rata seperti itu. Beda, tetap kembali lagi beda. Ya. Kualitasnya juga beda-beda. Ada yang karakternya bagus, tapi pukulannya biasa saja. Itu tetap ya bisa mati lawan pakoi yang drum band tetap bisa mati. Yang kita cari, yang kita breeding harus benar-benar yang punya karakter bagus, pukulannya tajam. Kalau sekedar bagus di karakternya saja, ya, tapi pukulannya nggak tajam, percuma. Ya, percuma kita breeding Jepun percuma. Jadi kita harus punya amunisi yang benar-benar sempurna, karakternya bagus, pukulannya tajam, dan daya tahan dipukul ayamnya indeknya juga bagus. Bukan seperti itu Mas enggak? Nah, jadi kalau sekedar punya uang saja, sekedar bisa beli import saja tidak menjamin ya, tidak menjamin dapat kualitas ayam yang betul bagus. Jadi pelanggan sekarang harus benar-benar jeli, entah itu import, entah itu lokal. Ya, harus kualitasnya benar-benar diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan karakternya saja. Pukulan dan indeks badan ayamnya juga harus bagus. Ya, jadi basicnya ada 3 sebenarnya. Basic yang monoton hanya mengontrol kepala. Yang kedua ada atlet sambil mengontrol kepala. Yang ketiga ada geser nih, ya sambil mengontrol kepala, pukulannya tetap tajam. Sebenarnya ada opsi keempat, tapi ini nggak selalu bisa menciptakan karakter yang seperti ini. Karakter yang keempat Jepun itu lari, iya Mas enggak ya, bener ya. Ngontrol kepala ayam, ada lari nih, ya, pukulannya tetap tajam, tapi triple kick di kepala, kurang lebih mirip dengan kuncang. Nah itu jackpot sebenarnya seperti itu nggak selalu bisa diciptakan. Bisa diciptakan kalau materinya punya. Oke, kalau materinya nggak ada susah menciptakan seperti itu. Jadi itu penjelasan tentang Jepun, apa itu Jepun, Mangun Jepun, Pama Jepun, ya, penjelasannya seperti itu. Jadi untuk kedepannya yang bisa meredam koi drum band di arena, yang digadang-gadang bisa meredam, salah satunya adalah Jepun. Jadi mudah-mudahan
pelanggan yang masih belum paham dan mengerti tentang Jepun bisa belajar dan sharing-sharing bareng. Oke, terima kasih. Sedikit kita bahas Jepun ya. Kenapa Jaguar kok main Jepun? Karena Jaguar juga ingin melengkapi. Setelah diamati, ternyata Jepun ini juga ancaman di arena. Bagi pecinta-pecinta koi yang sudah merajai arena, sekarang juga was-was kedatangan ayam Jepun, seperti itu. Nah, itu. Untuk mangun Jepun tersendiri ya, itu mempunyai kelebihan. Kalau koi kelebihannya itu di langkah kaki, seperti itu. Kalau mangun-mangun biasa kena langkah kaki koi yang bagus, akhirnya seringnya itu penempatannya unggul di koi kan gitu. Mangonnya mati langkah. Dengan datangnya Jepun bisa meredam langkahnya koi. Jadi tengok-tengoknya Jepun itu bikin koi nggak bisa naik seperti itu. Apalagi pukulan-pukulannya yang fatal di area kepala. Beda. Mangon biasa sama mangon Jepun itu beda. Pukulannya juga bisa meredam, betul-betul meredam koi teman-teman. Akhirnya saya keinginan untuk bermain Jepun seperti itu. Nah, sudah banyak yang tahu ya, di arena sekarang 80% keganasan pakoi brutal drum band itu benar-benar luar biasa ya. Apalagi di Unas, yang sering main Unas sudah pasti tahu ganasnya drum band di arena itu seperti apa. Apalagi sekarang di arena-arena lokal pun sama ya. Yang lagi booming, yang lagi dipakai sama orang amunisi itu pasti drum band. Jadi SMFC dengan Jaguar ingin menciptakan apa yang menjadi penawarnya pakoi drum band ya, yang bisa meredam pakoi drum band. Sementara yang kita pelajari itu adalah mangon Jepun atau fama Jepun. Dan kita juga lagi berproses breeding untuk menangkal ganasnya pakoi drum band di arena. Oke, cukup.